Ayo berpikir secara logika. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah bim. Coba berdiri. Ketika dilepas, jatuh kan? Nah tapi menariknya ketika rodanya ini aku putar, untuk sesi tanya jawabnya cukup dulu, kita lanjut ke sesi eksperimennya. Nah, di sini aku pengen melakukan sebuah sulap fisika. Aku pengen 5 orang relawan dari masing-masing kelas 1, silahkan maju ke depan. Kursinya, Mas. Kursinya. Di sini aku pengen teman-teman semua di sini yang duduk di depan, aku pengen kalian duduk dan kalian coba berdiri dulu. Berdiri dulu biasa, berdiri silahkan. Oke. Prosesnya sangat mudah ya, tapi silahkan kalian coba duduk lagi. Nah sekarang kalian duduk, tapi aku pengen kalian kakinya lurus tegak. Tegak, jangan ditarik ke belakang, lurus tegak. Tangannya kemudian diangkat ke depan. Nah, sekarang tantangannya adalah aku pengen kalian berdiri, tapi syaratnya adalah kalian nggak boleh narik kaki kalian ke belakang ataupun mencondongkan tubuh kalian ke depan. Jadi kalian langsung coba berdiri saja. Dan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah bim. Nah, silahkan kalian coba berdiri dengan tanpa narik kaki ke belakang, tanpa mencondongkan tubuh ke depan. Coba berdiri. Bim salah bim. Kok pada nggak bisa berdiri? Nggak boleh. Tetap tubuhnya yang belakang tetap tegak berdiri. Oke, tangannya diturunin lagi. Nah, mungkin kalian yang nggak duduk di sini, kalian ngerasa ini sangat gampang kan untuk berdiri? Tapi nggak bisa. Inilah sulap fisika, teman-teman. Nanti untuk yang belum nyobain, silahkan nanti kalian cobain sendiri ya di setelah sesi ini, kalian cobain sendiri. Coba dari sini, silahkan sekarang kalian coba berdiri secara normal. Berdiri biasa. Nah, ternyata sekarang udah bisa lagi berdiri. Duduk lagi. Kenapa tadi nggak bisa berdiri mereka? Karena nggak boleh dorong tubuh ke depan, jadi nggak ada kayak buat topang ke atasnya itu. Oke, itu bagus. Boleh. Karena apa itu namanya dengan kita mundurin kaki ke belakang atau mencondongkan ke depan itu kayak mengubah titik tumpu kita. Boleh, luar biasa. Kamu udah baca bukunya ya? Udah baca bukunya jadi tahu. Oke. By the way, eksperimen sederhana yang sangat menarik yang barusan dilakukan ini, itu sudah aku bahas di dalam buku yang aku tulis, Membaca Semesta Fisika di Sekitar Kita. Dan memang eksperimen itu tadi adalah salah satu bahasan yang ada di awal-awal buku ini, di sekitar halaman 22-23. Nah, di sini. Dan memang buku ini membahas banyak sekali hal terkait dengan fisika yang ada di sekitar kita, yang seringkali kita nggak sadar tentang hal itu. Sebenarnya ketika aku menulis buku ini, target audiensnya adalah anak SMA awalnya. Tapi berdasarkan banyak pembaca review yang masuk, juga anak-anak yang ikut eksperimen ini tadi, anak SD dan SMP yang sudah baca buku ini, ternyata mereka juga bisa nangkep loh pembahasannya. Jadi kalau kalian pengen membangun fondasi pemahaman fisika kalian atau sains secara umumnya, aku merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini. Bukunya ini bisa kalian beli secara online di marketplace, linknya ada di sini. Atau bisa juga langsung kalian klik aja keranjangnya di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Dan
karena sudah berani maju ke depan, di sini ada door prize ya dia. Nah, nanti yang masih nggak percaya, silahkan nanti kalian cobain sendiri. Pasti kalian nggak bisa berdiri. Karena syaratnya, ini adalah salah satu poin penting dalam fisika. Jadi kalau ketika kita duduk dalam posisi tegak seperti tadi, titik tumpunya ada di kaki ya. Ini adalah daerah titik tumpunya, sementara bobot tubuh kita itu ada di sini sebagian besarnya. Badan kita semuanya di belakang. Sehingga hasilnya adalah kita akan oleng sebenarnya kalau nggak ada kursinya. Makanya cara agar kita bisa berdiri adalah kita perlu menyamakan posisi dari titik beratnya dan juga daerah titik tumpunya. Yang ini dilakukan dengan cara antara kita menarik kaki ke belakang atau kita mencondongkan tubuh ke depan, teman-teman. Nah, dan berhubung tadi nggak boleh mencondongkan tubuh ke depan ataupun narik kaki ke belakang, makanya ini tadi nggak bisa. Nah, kita seringkali nggak sadar ya, tapi sebenarnya ini adalah proses yang sangat menarik dalam fisika. Sekarang aku ada eksperimen lagi yang kedua. Nah, di sini aku punya 2 buah benda. Pertama adalah apa ini? Spidol. Kemudian ini apa? Tongkat buat masang lampu lah ya. Tapi sebenarnya bisa pakai tongkat apapun itu. Sekarang challenge-nya adalah aku pengen kalian untuk menyeimbangkan bendanya. Nah, silahkan nanti kalian taruh di telapak tangan. Terus kalian lepaskan. Nggak boleh digenggam ya. Nah, nanti kalian harus berlomba lama-lamaan. Kira-kira siapa yang akan menang di sini? Masa iya? Kalian lihat ya teman-teman, kalian perhatikan nanti siapa yang menang di sini. Oke? Ditaruh dulu, dipegang. Nanti aku hitung, dalam hitungan ketiga nanti silahkan dilepas dan lama-lamaan. Jangan ditahan ya nanti. Dilepas. Yeah. Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa yang menang? Yang spidol atau yang tongkat? Kita coba tuker barangnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ternyata di sini yang menang adalah yang tongkat ternyata. Nah, kenapa kok yang menang yang tongkat? Coba aku tanya yang di depan aja ya. Kira-kira kenapa kok yang seimbang yang menang adalah yang tongkat? Karena lebih berat. Oke, karena lebih berat. Ada lagi selain itu? Oke, lebih tinggi, lebih panjang, boleh juga. Oke, jawabannya adalah kombinasi dari keduanya. Nah, terima kasih atas keberaniannya untuk maju ke depan. Tepuk tangan teman-teman. Di sini ada hadiah. Silakan boleh kembali. Ya, taruh aja. Ternyata lebih mudah untuk seimbang yang tongkat. Alasannya adalah karena tadi benar lebih berat dan juga lebih panjang. Ini sebenarnya bisa kita ibaratkan kayak kita lagi dorong lemari nih. Kalau kita dorong lemari antara lemari yang kecil sama lemari yang besar, kira-kira nih lebih mudah bergerak yang mana? Nah, yang kecil lebih mudah bergerak kan, sementara yang lemarinya besar, dia cenderung untuk tetap diam. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tongkat ini tadi, karena tongkatnya lebih panjang dan lebih berat, dia cenderung untuk tetap bisa diam, tetap bisa lebih mudah stabil. Sementara kalau bendanya kecil, dia lebih mudah bergerak dan dia lebih mudah untuk goyang-goyang, teman-teman. Nah, selanjutnya aku punya eksperimen lagi. Dan untuk eksperimen yang kali ini, aku peragain langsung aja. Karena ini sangat menarik ini. Nah, di sini aku punya sebuah roda di sini. Dan juga roda ini terhubungkan dengan sebuah tali. Tapi talinya hanya ada di satu sisi aja. Sehingga ketika rodanya ini aku lepaskan, yang terjadi kira-kira apa? Jatuh ya? Jelas. Tapi hal yang menarik akan terjadi ketika aku melakukan ini, teman-teman. Ini sulap fisika lagi ini.
Coba perhatikan lagi loh. Ini cuma dikaitkan di satu sisi. Ketika dilepas, jatuh kan? Nah, tapi menariknya ketika rodanya ini aku putar, ternyata dia tetap bisa seimbang, teman-teman. Ini salah satu keajaiban fisika. Nah, kalau kalian pengen tahu kenapa kok bisa rodanya ini tetap bisa seimbang meskipun dia cuma dikaitkan di satu sisi aja, nanti kalian bisa belajar fisika, teman-teman. Tapi singkatnya, ini terjadi karena sebuah benda ketika dia bergerak berputar, dia akan cenderung untuk tetap seimbang. Sehingga meskipun di sini rodanya itu cuma dikaitkan di satu sisi, ketika dia berputar, dia akan tetap bisa seimbang. Nah, dan fakta menariknya adalah yang mungkin kalian sering nggak kalian sadari, kalau kalian naik sepeda, pengait rodanya itu ada di dua sisi ya, kanan kiri itu ada pengaitnya. Tapi kalau kalian perhatikan pada sepeda motor matic, misalnya motor Beat, Vario, nanti kalian perhatikan, di situ pengaitnya cuma di satu sisi loh. Tapi bahkan meskipun pengaitnya cuma di satu sisi, motor ini tetap bisa seimbang, teman-teman. Aku masih ada satu challenge lagi, karena di sini aku masih ada satu buku ya. Jadi aku pengen ada satu orang yang berani maju. Boleh? Yang sana? Oke, nah di sini aku punya sebuah alat di sini. Pertama di sini ada sebuah beban di bawah. Kemudian ada sebuah paralon dan ada sebuah beban lain. Ini adalah lebih ringan, yaitu sebuah gelas plastik. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya agar si botol air ini bisa naik ke atas seperti ini nanti. Tapi syaratnya adalah paralonnya ini harus tetap naik ke atas. Bagaimana caranya? Ayo berpikir secara logika. Nah, silakan Faith, coba apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Iya, harus gitu. Pikirkan secara logika. Boleh, boleh coba. Harus tetap lurus ke depan, harus tetap lurus ke depan. Ayo pikirkan secara logika. Ayo, ayo, ayo. Coba tetap lurus, tetap lurus. Nah, balik lagi. Belum bisa ini. Dua tangan boleh, tapi yang dipegang cuman ininya aja. Ya kali dipegang gini. Nggak boleh. Sama aja nggak boleh. Yang boleh dipegang cuman pralonnya aja. Ayo, hampir. Halo, nggak boleh. Harus lurus ke atas. Ayo berpikir secara logika. Nyerah. Kalau nyerah nggak dapat hadiahnya ini. Oke. Ayo pikirkan lagi, yang lain kasih ide dong, kasih ide. Ayo. Oh. Oke, udah bisa. Ini tinggal tadi udah bisa naik sampai ke atas ya. Tinggal nahannya aja berarti. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Faith.
Tepuk tangan, silakan boleh kembali. Coba aku peragain lagi pakai satunya. Ternyata kita bisa menaikkan beban ini dengan cara diputar-putar. Nah, pikirkan secara fisika ini. Pertanyaannya, bagaimana bisa beban yang di bawah ini terangkat naik ke atas? Gimana? Kenapa? Oh, gimana? Jadi kayak apa ya, kalau benda berputar itu kayak merenggang gitu. Oke. Tapi kalau itu kan nggak merenggang. Ha-ha. Kayak tertarik gitu keluar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Betul sekali. Jadi, ketika ada sebuah benda yang berputar, benda ini akan terdorong ke luar, teman-teman. Sehingga dorongan ini, tarikan keluar ini akan kemudian menarik juga si botolnya ini, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kalau misalnya kalian naik mobil, naik bis, ketika kalian berbelok, kira-kira kalian bisanya gimana? Terdorong keluar kan? Nah, itu juga yang terjadi pada sistem ini. Ketika dia berputar, dia terdorong keluar dan dia menarik beban yang ada di bawahnya, teman-teman. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan.